Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman, guru pendidikan agama Islam di SMP Cendekia Basnas, Kabupaten Bogor. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor peserta 320187004 dengan NIM 5252114474. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik mengajar dalam rangka uji kinerja atau UKIN dengan nomor daftar ujian 20254312258. Materi yang akan saya sampaikan berjudul Amanah dan Jujur dalam kelas 8 dengan memudahkan model pembelajaran TPEK, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Semoga praktik pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua dalam menciptakan proses pembelajaran mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa ya? Asil, Fatia, Aulia, Liana. Baik. Untuk Arsil, Aulia, Fatia, dan Liana, kita doakan kepada mereka semoga mereka bisa cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajarnya hari ini? Sudah. Sudah siap belajarnya hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita mulai belajar, ketua kelas, mana ketua kelas kita? Oke, ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Istilah dan doaan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum beranjak ke materi ya, biar fokus kalian meningkat, Ustadz punya ice breaking ya. Tapi ice breaking bukan sembarang ice breaking ini pakai bahasa Arab ya. Apakah antum sudah tahu, sudah hafal? Sudah. Baik, Ustadz hitung sampai 3, nanti kita bernyanyi bersama. Baik, Wahid, Isnani, Salasa.
Oke, udah semangat? Baik. Siapa yang masih ingat review materi sebelumnya? Boleh angkat tangan? Oke, Regina, apa review sebelumnya? Bahas tentang kitab-kitab Allah. Oke, kitab-kitab Allah. Siapa yang bisa menyebutkan kitab-kitab Allah? Oke, Alia. Taurat. Oke. Zabur. Injil. Al-Quran. Masya Allah. Ketika kita lihat sejenak ya, kira-kira apa yang siswa B lakukan? Nyontek. Nah, ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Menurut Antuna sekalian, perbuatan siswa B kira-kira baik atau tidak? Ya. Menunjukkan amanah dan kejujuran atau tidak? Ya. Baik. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tujuannya tidak hanya kita akan berbuat amanah dan jujur saja, tapi paling akhir ada menjadi pribadi yang berintegritas ya. Kalau berintegritas berarti melakukan segala sesuatunya secara sadar gitu ya. Tanpa dilihat orang, kemauan kita sendiri gitu ya. Kalau kita bermedsos ya, dalam dunia digital dan beraktivitas sehari-hari, nanti kita sudah terbiasa untuk jujur dan amanah. Sekarang Ustadz masuk kepada kegiatan inti ya. Ini pembahasan tentang amanah dan jujur. Baik, kita perhatikan slide di atas ya. Secara bahasa ya, amanah berarti dapat dipercaya atau titipan. Secara istilah ya, menunaikan hak dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya terhadap Allah, sesama, dan diri sendiri. Adapun ayatnya yang berkenaan atau mendukung daripada istilah amanah adalah surat An-Nisa ya, ayat 58 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian lanjut ke jujur. Jujur adalah ya, berkata benar sesuai antara hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi ya, jujur itu bukan hanya perkataan saja, tapi hatinya juga harus jujur. Begitu juga perbuatannya juga harus jujur. Gitu ya. Semuanya terkoneksi ya. Adapun dalilnya itu di situ ada surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin ya. Di situ tertera ma'as shadiqin. Berarti kita disuruh bergaul bersama orang-orang yang jujur, bukan kunu ma'al kafirin misalnya, kunu ma'al kazibin misalnya. Kita tidak, Al-Quran tidak menyuruh kita untuk bersama-sama orang kafir, tidak menyuruh kita kepada bergaul kepada orang-orang pembohong juga, tidak ya. Di situ tertera kunu ma'as shadiqin yang artinya kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang jujur. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 3 bentuk amanah ya. Yang pertama, amanah kepada Allah, itu pasti ya. Amanah kepada Allah itu apa saja? Contohnya, sholat tepat waktu. Yang kedua ada amanah kepada manusia. Nah, contoh menepati janji. Ada juga kalau meminjam berarti harus mengembalikan secara utuh ya. Bukan ada sesuatu yang kurang gitu ya. Kemudian amanah Allah sudah, amanah kepada manusia sudah. Yang terakhir amanah kepada diri sendiri. Contohnya apa? Menjaga kesehatan. Ya. Selanjutnya, kalau tadi 3 bentuk amanah, sekarang ada 3 bentuk perilaku jujur. Ya. Jujur itu pertama dalam perkataan dulu. Tidak berbohong kepada orang tua, guru antum, teman antum, dan lain-lain. Kemudian jujur dalam perbuatan juga. Perbuatan ya seperti yang gambar pertama kali tadi kita lihat ya, mencontek gitu ya, tidak jujur ketika ujian. Kemudian ini
yang jadi highlightnya ya, jujur dalam bermedia sosial. Kenapa saya jadikan highlight? Kenapa? Karena banyak ya, antum lihat ya, konten-konten video ataupun baik Instagram ya, TikTok dan lain-lain, isinya hanya kebohongan belaka ya. Jadi kita harus lebih cermat lagi ketika melihat konten daripada media sosial. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hoax atau mana yang jujur gitu ya. Tidak boleh kita semena-mena untuk men-share begitu saja ketika kita tahu itu adalah kabar atau berita yang tidak jujur gitu ya. Oke, jadi ada hikmah dan manfaat bagi amanah dan jujur, yaitu apa? Pertama, kita vertikal kepada Allah, iman kita meningkat, takwa kita meningkat, dan juga kita jauh dari sifat munafik gitu ya. Kemudian manfaat horizontal, sesama manusia bisa dipercaya orang lain gitu ya, menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, kita tidak ada salah paham gitu ya. Kemudian membentuk reputasi pribadi yang baik dan dipercaya. Sekarang kita masuk ke tugas kelompok ya. Ustadz akan membagikan kelompok ya. Silahkan nanti masuk kepada kelompoknya masing-masing. Silahkan berhitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. satu lagi. 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya nanti silahkan bergabung kepada kelompok dari nomornya masing-masing ya. Seperti yang sudah dibagikan barusan. Baik, sebelum masing-masing presentasi, Ustaz ada game di sini. Nanti yang berkenan untuk bermain, Ustaz ada 5 soal ya. Silahkan angkat tangan gitu ya. Siapa? 3, oke. Wawa boleh maju. Silakan pencet nomor 3. Gak nyampe ya, oke, nomor 3. Wawa. Salah satu hikmah bersikap amanah dan jujur adalah C. Mendapat kepercayaan dan menciptakan kehidupan sosial. Kita lihat apakah C benar. Oke, aplaus buat Wawa. Alhamdulillah sudah benar semuanya. Tinggal kita kembali ke presentasi daripada masing-masing kelompok terhadap LKPD yang sudah Ustaz bagikan tadi ya. Oke, siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1 silakan. Boleh maju semuanya kelompok 1? Kelompok ini? Kelompoknya Regina. Dan yang kedua yakni jawabannya tuh tidak mengambil hak orang lain, itu tuh jujur dalam perbuatan. Kita tuh harus enggak jujur itu kan tadi dibilangin ngomong tentang perbuatan atau perkataan. Jadi kalau misalnya bukan hak kita, bukan punya kita mau dipanggil. Terus ada yang terakhir itu adalah jujur menggunakan aplikasi. Nah, jujur menggunakan aplikasi itu dalam bentuk jujur saat menggunakan media sosial, karena sekarang tuh semakin zaman berkembang tuh semakin pula teknologi itu tumbuh kan, kayak AI, terus ada ChatGPT, ada gini. Nah, sekarang tuh kita tuh banyak banget melihat gimana foto-foto tuh mudah banget kan editnya, dan ada yang melanggar peraturan itu tuh salah satu contoh pelanggaran dari sifat jujur menggunakan aplikasi. Jadi sekian yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya, karena masing-masing kelompok sudah maju dan mempresentasikan jawabannya, ya, kita masuk kepada penutup, yaitu kita refleksikan ya pembelajaran kita.
kalau antum tahu di negara kita ini ya, masih banyak kasus korupsi terjadi karena apa? Hilangnya sifat amanah dan jujur gitu ya. Jadi amanah dan jujur kita harus mulai sejak saat ini ya, karena kita nggak akan tahu ke depannya, mungkin antum akan dapat amanah yang lebih besar daripada hanya seorang pelajar ya. Misalnya nanti ada yang jadi menteri keuangan ya, ada yang jadi presiden, ada yang jadi direktur BUMN misalnya gitu ya, sehingga antum bisa mempraktekkan dan sudah terbiasa akan melakukan amanah dan jujur gitu ya. Pada pembelajaran hari ini yaitu tentang amanah dan jujur, ada yang memberi kesimpulan? Baik, Aisyah, Masya Allah, dari tadi yang kata terus nih kayaknya Aisyah nih. Baik, silakan Aisyah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tuh amanah berarti dapat dipercaya dan menunaikan tanggung jawab terhadap Allah, sesama manusia dan diri sendiri. Jujur atau sidik berarti berkata benar dan konsisten antara hati, ucapan dan perbuatan. Sifat amanah dan jujur harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah, pergaulan maupun dunia digital. Oke, aplaus buat Aisyah. Terima kasih Aisyah. Baik, ada yang mau bertanya tentang materi amanah dan jujur? Boleh? Oke, Regina, apa yang ditanyakan? Diambil dari nyata ya. Nah, Regina tuh kan secara nyata tuh kan pejabat itu kan pintar, benar, S1, S2, S3. Nah, bahkan saking pintar mereka tuh makanya masuk dalam organisasi dalam suatu pemerintahan, bisa menjabat DPR, gitu. Nah, jadi sebelum mereka diberi suatu amanah itu, berarti mereka kan juga punya perjanjian gitu kan, yang membuat mereka harus punya jujur gitu. Tapi kenapa ketika mereka tuh dilibatkan dalam suatu masalah misalnya kayak kasus yang dalam tadi korupsi itu, pemerintahnya itu hanya diam, mereka kan hanya diam, hanya segelintir orang tuh yang ingin mengungkapkan bahwa mereka tuh berjujur gitu. Kenapa hanya diam gitu? Alasan mereka tuh menutupi sikap yang melanggar amanah dan kejujuran itu apa? Oke. Terima kasih Regina, pertanyaannya Masya Allah ya. Berpikiran kritis ternyata Regina ya. Baik, kenyataannya di Indonesia beberapa ya kasus ya, baik itu DPR, baik itu menteri, beberapa tersandung ya KPK ya, baik itu OTT, operasi tangkap langsung ya. Kemudian mereka harus mau tidak mau memakai rompi oranye, yang mana sudah diidentifikasikan ternyata mereka adalah sudah melakukan korupsi. Mungkin ya ketika mereka sehari-hari di rumah, pendidikan orang tua, kemudian ketika mereka bersekolah ya, pendidikan di sekolahnya, kemudian lingkungannya belum seperti yang sudah kita ajarkan hari ini gitu ya, yaitu benar-benar amanah dalam kepada Allah, beramanah kepada teman-teman. Mungkin kalau kepada orang lain hal ini kepada rakyat Indonesia mungkin, kemudian beramanah kepada diri sendiri, mereka belum beramanah ke situ. Ya, sudahkan ya materi hari ini. Ketua kelas silakan berdoa. Mari kita tutup dengan membacakan doa Al-Fatihah.